Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam penjagaan dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan perkuliahan kita, dan hari ini insya Allah adalah perkuliahan untuk pertemuan yang kelima, mata kuliah statistik pendidikan. Dan teman-teman sekalian, pada perkuliahan di pertemuan yang kelima ini kita akan belajar bagaimana data disajikan dalam bentuk grafik, ya, bagaimana data disajikan dalam bentuk grafik. Dan saya yakin teman-teman sekalian sudah bisa mengerti dan membuat bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel, khususnya tabel distribusi frekuensi untuk data yang berkelompok. Dan sekarang sebagai pengembangan dan kelanjutannya, kita akan mengolah data itu menjadi penyajiannya dalam bentuk grafik. Ya. Baik, sebelum saya masuk kepada latihan di Excel, kita akan bersama-sama mengikuti bagaimana teori tentang penyajian data dalam bentuk grafik. Hanya saja teman-teman sekalian, mengingat pada pertemuan sebelumnya saya belum tuntas menyampaikan materi berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif dan relatif, maka pada pertemuan ini pun kita akan angkat sedikit tentangnya. Saya tampilkan materi yang saya buat dan saya akan bacakan teman-teman sekalian untuk bisa diikuti secara teori terlebih dahulu dan kemudian kita buktikan atau kita implementasikan dalam bentuk praktek, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah teori yang sedikit perlu kita bacakan berkenaan dengan kelanjutan materi sebelumnya tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Makanya di sini saya tulis pengumpulan dan penyajian data bagian kedua, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih menyimpan file materi yang pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat. Baik, tabel distribusi frekuensi kumulatif maksudnya adalah merupakan pengembangan dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita buat kemarin. Di mana distribusi frekuensi kumulatif adalah tabel yang menunjukkan jumlah observasi yang menyatakan kurang dari atau lebih dari nilai tertentu. Untuk memulai pernyataan kurang dari atau lebih dari digunakan batas bawah dari kelas interval, ya. Digunakan batas bawah dari kelas interval. Saya ulang, ya. Untuk memulai pernyataan kurang dari atau lebih dari digunakan batas bawah dari kelas interval. Nah, distribusi kumulatif merupakan penjumlahan kurang dari atau pengurangan lebih dari frekuensi dari setiap kelas interval. Sehingga jumlah frekuensi terakhir berjumlah sama dengan jumlah data untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan jumlah frekuensi terakhir 0 untuk distribusi frekuensi lebih dari. Nah, teman-teman sekalian, dalam penyajian tabel distribusi kumulatif, ya, dapat disajikan dalam dua bentuk. Ya, untuk frekuensi kurang dari, ini simbolnya, untuk frekuensi kurang dari sama dengan nilai tepi atas kelas, ya. Untuk frekuensi kurang dari, ya, sama dengan nilai tepi atas kelas, ya. Jadi kalau kurang dari, teman-teman sekalian, ya, kalau kurang dari itu berarti patokan kita adalah data di bagian tepi kelas atas, ya, data di bagian tepi atas kelas, ya, mohon maaf, data pada bagian nilai tepi atas kelas. Kita lihat, karena kurang dari berarti ada berapa banyak kejadian pada angka antara sekian sampai di tepi yang paling atas. Itu disebut dengan kurang dari. Sedangkan kalau untuk frekuensi lebih dari berarti patokan kita adalah
adalah nilai pada tepi bawah kelas, ya, nilai pada tepi bawah kelas. Nah, sebagai contoh teman-teman sekalian, sebelumnya kita telah menguraikan bagaimana data yang kita dapatkan tentang umur pohon jati di hutan Unhas bulan Desember tahun 2000, ya, kita sajikan dalam bentuk tabel, ya. Tabel sampai di sini tabel kemarin yang kita buat frekuensi. Nah, ini interval umur dalam satuan bulan, lalu frekuensinya. Ada berapa banyak pohon yang berada pada usia 13 sampai 31? Ternyata ada 24 pohon. Ada berapa banyak pohon pada interval usia 32 sampai 50 bulan? Ada 11 pohon. Demikian seterusnya teman-teman sekalian. Nah, sekarang frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Frekuensi kumulatif kurang dari artinya patokan kita adalah yang kurang dari, kita lihat tepi atasnya. Ada berapa banyak pohon yang kurang dari sama dengan usia 31 bulan, ya. Ada berapa banyak pohon yang berada pada interval usia kurang dari sama dengan 31 bulan. Nah, kita dapati ada 24 pohon. Sekarang ada berapa banyak jumlah pohon yang usianya kurang dari sama dengan 50? Nah, kita lihat tepi atas, ya. Kalau untuk kurang dari, lihat tepi atas. Nah, kita akan dapati bahwa jumlah pohon untuk yang usianya kurang dari sama dengan 50 adalah 35, ya, 35 pohon. Kenapa? Karena pohon yang berada pada rentang usia 13 sampai 31 ada 24 jenis pohon. Pohon yang berada pada rentang 32 sampai 50 11 pohon. Berarti ada berapa banyak pohon yang berada pada usia di bawah sama dengan 50 tahun? Kita dapati 24 ditambah 11 gitu, ya. 24 tambah 11 dapatnya 35. Lalu kemudian ada berapa banyak pohon yang usianya di bawah sama dengan 107 tahun, gitu, ya. Ada berapa banyak pohon yang usianya berada di bawah sama dengan 107 tahun. Nah, kita dapati jumlah pohon tersebut adalah 56 pohon. Ya, kita tinggal menjumlahkan frekuensi 24, 11, tambah 13, tambah 6, sampai tambah 2. Maka kita dapati jumlah pohon yang berada pada usia kurang dari sama dengan 107 bulan adalah 56 pohon. Nah, demikian seterusnya teman-teman. Itulah yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Adapun kalau kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, maka patokan kita adalah bagian tepi bawah, ya. Jadi kalau kumulatif lebih dari, patokan kita adalah nilai pada tepi bawah kelas. Nah, misalnya di sini ada berapa banyak pohon yang usianya di atas sama dengan 13 bulan, ya. Ada berapa banyak pohon yang usianya di atas sama dengan 13 bulan. Nah, yang ada adalah berarti kita jumlahkan semua yang ada di atas 13 ini kan 24, 11, 13, 6, 2, 3, 1. Maka dijumlahkan semua. Kita dapatilah 60. Ya. Ada berapa banyak pohon yang usianya di atas sama dengan 32. Berarti 60 dikurang 24. 60 dikurang 24 dapatlah nilai 36. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ada berapa banyak pohon yang usianya di atas sama dengan 51 bulan. Nah, kita dapati berarti dikurang lagi, ya. Dikurang lagi teman-teman sekalian. Dikurang dari 60 tadi, dikurang 24 jadi 36, kemudian dikurang lagi, ya. Akhirnya kemudian kita dapati nilai 25. Nah, jadi 36 kemudian dikurang 11, dapatlah nilai 25. Nah, demikian seterusnya. Ya. Nanti 25 dikurang 6, dapatlah nilai 12, ya.
terus seperti itu teman-teman sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari, patokannya adalah tepi atas nilai pada tepi atas kelas. Sedangkan kalau frekuensi kumulatif lebih dari, patokannya adalah nilai tepi bawah kelas. Ya. Oke, nanti kita akan latihan ya, kita akan buat tabelnya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, atau kita sebentar ya, nanti kita buat contohnya sebentar. Nah, kita langsung praktekkan aja ya, supaya bisa langsung diikuti. Baik, kita coba praktekkan. Saya close terlebih dahulu untuk ini. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke latihan Excel. Nah, baik. Misalnya, ini adalah tabel yang sudah kita buat kemarin, teman-teman sekalian. Ya, ini tabel yang sudah kita buat kemarin. Nah, sekarang misalnya di sini akan saya buat frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, ini kita tulis frekuensi ya kumulatif, kemudian kurang dari. Kurang dari. Nah, ini simbolnya harus kita copy aja biar lebih enak. Ah, susah kalau di copy. Oke, kita tulis saja ya. Untuk di Excel simbolnya seperti ini ya. Ini berarti kurang dari sama dengan. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan di sini ada simbol-simbol ya. Mudah-mudahan ada simbol. Oh iya, ada simbolnya. Nah, oke, di sini ada simbol. Simbol, ini ada ya. Berarti teman-teman sekalian, kita ambil yang ini, kurang dari. Oke. Kita hapus sebelumnya. Close. Nah, ini kok terlalu banyak. Oke, kita hapus. Oke. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari. Lalu kemudian di sini kita tulis frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, lebih dari. Nah, kita ambil lagi simbol ya. Masuk di insert, kemudian ambil simbol klik. Nah, kita ambil yang simbol lebih dari. Insert. Oke, kita close. Nah, oke teman-teman sekalian. Ini kita buat tabel dulu supaya bisa terlihat lebih baik. Oke. Nah, sekarang kalau kita kemudian ingin mengetahui berapa, ini kan sudah ada nih frekuensi nih ya. Ini sudah ada frekuensi, sudah ada interval tepi bawah, tepi atas. Nah, sekarang kita pengen mengetahui frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, kurang dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, patokan kita adalah tepi atas. Tepi atas. Ada berapa banyak data, ya ada berapa banyak data pada interval kurang dari 20. Sebab ini harus kita tahu terlebih dahulu data apa sebenarnya supaya enak dibahasakan. Nah, ini berarti adalah data umur bayi lahir di rumah sakit Islam di kota. Oke, berarti teman-teman sekalian ini adalah interval umur ya. Ini adalah interval umur dalam satuan bulan. Ini adalah frekuensi banyaknya bayi ya yang berada pada. Oke, berarti sekarang ada berapa banyak bayi? Ada berapa banyak bayi yang usianya di bawah 20 bulan ya? Ada berapa banyak bayi yang usianya di bawah 20 bulan? Di bawah sama dengan 20 bulan. Nah, di sini kita dapati bahwa jumlah bayi antara 1 sampai usia 20 bulan itu 36. Berarti kita langsung tulis di sini adalah 36 ya, kita tulis 36. Oke.
Nah, ini kok jadi 360. Ini kita rubah dulu ekstensinya. Kita pakai general atau nomor juga bisa. Oke. Nah, ada 36. Nah, kemudian ada berapa banyak jumlah bayi yang berada di bawah usia 40 bulan. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan ya, 36 ditambah 26. Gitu ya. Sama dengan 62. Ya. Nah, ini selanjutnya tinggal ditarik turun ya, tinggal ditarik turun. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, ada berapa banyak bayi yang berada pada usia di bawah sama dengan 180 bulan. Nah, kita dapati ada 252 bayi sesuai dengan jumlah bayi yang ada ya. Ini jumlah bayi 252. Nah, sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari ya, ada berapa banyak bayi yang usianya di atas 1 bulan. Ya, ada berapa banyak bayi yang usianya di atas 1 bulan. Ada berapa banyak bayi yang di atas 1 bulan? Ya, jumlah total N berapa N? 252. Berarti di sini kita tulis 252. Ada berapa banyak bayi yang berada pada usia di atas 21 bulan? Nah, berarti 252 dikurang 36 teman-teman sekalian. Berarti di sini klik 252 dikurang 36. Ya, dikurang 36. Lalu kita enter. Selanjutnya tinggal tarik turun. Ya, tinggal tarik turun. Oke. Kok ini salah? Tunggu ya teman-teman sekalian. Nah, kok salah saya? Itu salah. Nah, pertama 252, mohon maaf ya. Nah, kemudian di sini 252 ini ya dikurang yang ini teman-teman sekalian ya. Dikurang frekuensi, tadi saya salah ketik. Nah, enter. Oke, 216. Ini tinggal ditarik turun. Oke, ya. Jadi ada berapa banyak bayi? Ya, ada berapa banyak bayi yang usianya lebih dari 161. Ya, ada berapa banyak bayi yang lebih dari 161 bulan usianya. Dan ternyata kita dapati ada 32 bayi. Ada 32 bayi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ada berapa banyak bayi yang usianya di atas 101 bulan. Sama dengan 101 bulan kita akan dapati bahwa jumlah bayi yang usianya berada di atas ya sama dengan 101 bulan adalah 105 bayi. Nah, sepertilah teman-teman yang dimaksud dengan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari ya. Oke, kita save dulu ini. Selanjutnya kita kembali ya ke teori ya, kita kembali ke teori. Oke, ya. Nah, kembali ke teori. Nah, itulah teman-teman sekalian cara membuat frekuensi kumulatif ya, kurang dari atau frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif itu merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dapat diperoleh dengan rumus berikut ya. Frekuensi relatif kelas interval ke I adalah, ini rumusnya ya. Jadi frekuensi relatif pada interval kelas berapa sama dengan frekuensinya ya pada interval kelas tersebut frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Sebagai contoh. Nah, sebagai contoh teman-teman sekalian adalah apa yang kita buat dalam tabel tentang data umur pohon jati di hutan Unhas bulan Desember ya. Bulan Desember sampai tahun 2000. Nah, langkah-langkahnya adalah buat tabel distribusi data kelompok ya seperti tabel 3 ini yang sudah kita buat kemarin-kemarin. Hitung persentase frekuensi masing-masing kelas atau frekuensi relatifnya. Nah,
Jadi ini frekuensi relatif ya. Jadi yang pertama adalah untuk umur pohon jati di hutan Unhas bulan Desember tahun 2000, usia 13 sampai 31 bulan ada 24 pohon. Nah, kita pengen tahu berapa persentasenya ini. Ya, dari 60 jumlah pohon ada berapa persentasenya? Ya, tinggal kita kalau pakai rumus yang sudah kita sebutkan ini, ya, berarti kita pengen pertama frekuensi relatif I sini adalah 1, berarti kelas pertama. Berapa frekuensi di kelas pertama? Frekuensi di kelas pertama adalah 24. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, jumlah frekuensi ada 60. Berarti di sini teman-teman sekalian adalah 24 dibagi 60. Ya, 24 dibagi 60 dikali 100%. Ya, 24 dibagi 60 dikali 100% dapatlah 40%. Kalau di sini 11 dibagi 60 ya, dikali 100% dapatlah 18%. 13 dibagi 60 kali 100% dapatlah 22%. Demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Adapun ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pembuatannya ini ya, bagaimana penyajiannya kalau kita buat dalam bentuk Excel. Oke, kita tampilkan lagi teman-teman ya, pelan-pelan saja, yang penting bisa diikuti sebab nanti teman-teman akan mempresentasikan ini semua ya pada di pertemuan yang ke-6 ini. Menjadi tugas Anda semua adalah mempresentasikan ini ya. Namun kemudian qadarullah ya, untuk pertemuan yang ke-6 itu betul-betul nanti akan saya lihat 6 dan 7 lah. Intinya pertemuan 6 dan 7 itu Anda latihan bagaimana penyajian ini. Masing-masing kelompok harus bisa. Masing-masing kelompok ya 2 orang lah yang tampil. 2 orang yang tampil untuk menjelaskan ini, dan masing-masing akan saya berikan durasi waktu ya supaya bisa tampil semua 5 kelompok dalam waktu yang ada, dan itu menjadi penilaian tugas ya, menjadi penilaian tugas. Nah, jadi tampillah yang terbaik sebab itu membawa nilai untuk kelompok. Oke. Sekarang coba kita lihat ya. Kita akan buat di sini tabel frekuensi relatif. Ya, tabel frekuensi relatif. Nah, di sini saya klik FR. Ya, FR. Tabel frekuensi relatif. Nah, pertama kita harus buat adalah membuat rumusnya untuk mudah. Sama dengan kita lihat frekuensi untuk interval umur 1 sampai 20, frekuensi ada 36. Berarti 36 dibagi jumlah ya, di jumlah frekuensi berapa? 252. Dibagi 252. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan pola ini untuk formula ini ya, supaya kita bisa memanfaatkan formula ini tinggal ditarik turun nantinya, kita kunci dulu ya, kita kunci U. Ya, kita kunci supaya formulanya dapat kita gunakan. Nah, kita tinggal enter. Kemudian teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini dikali 100 ya, kali 100. Tapi kita tidak perlu kali 100 sebab di sini sudah ada tampilan seperti ini ya. Lihat di bagian atas. Nah, di sana ada persen, maka cukup diklik aja persennya untuk merubah menjadi apa yang kita dapatkan tadi berupa desimal menjadi persen. Nah, ini tinggal ditarik turun. Tarik turun. Nah, dapatlah persentase yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman sekalian, kita untuk mengetahui apakah totalnya 100% ya kita jumlah. Ya, untuk mengetahui apakah ini totalnya 100%, kita tinggal jumlah. Nah, ini tadi sudah benar ya. Oke. Berarti di sini untuk mengetahui jumlahnya cukup kita ini kalau ini sigma ya. Lagi tidak bisa digunakan teman-teman sekalian. Coba kita pakai langsung aja ya formula, coba. Ya, kita tinggal klik sigma. Nah, itu ya, enter. Oke, jadi 100% ya.
Nah, kita dapatkan 100%. Baik. Nah, teman-teman sekalian, inilah frekuensi relatif. Inilah frekuensi relatif. Ya, kita dapati 14%, 10%, dan seterusnya. Nah, saya berharap teman-teman bisa membuat tabel dari distribusi frekuensi data berkelompok, lalu dikembangkan menjadi tabel distribusi frekuensi. Kita temukan kumulatifnya dan juga relatifnya. Ya, kumulatifnya ada kurang dari, lebih dari, lalu kemudian relatifnya. Ini yang nanti tugas teman-teman untuk dibuat. Ya, dibuat seperti ini. Baik, kita kembali masuk kepada teori. Ya, kita kembali masuk kepada teori. Ya, kita kembali masuk kepada teori. Nah, sekarang kita bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik. Ya, data dalam bentuk grafik. Grafik adalah penyajian data yang terdapat dalam tabel yang ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Grafik merupakan suatu rangka yang digunakan untuk membentuk objek visualisasi dari data sebuah tabel. Data dalam tabel yang dimaksud di sini adalah data yang terdiri dari angka-angka dan dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. Bisa dalam bentuk bidang datar seperti persegi, lingkaran, segitiga, atau ke dalam bentuk bangun ruang seperti balok, tabung, kerucut, dan lain-lain. Fungsi dari grafik adalah untuk menggambarkan data-data yang berupa angka-angka berbentuk berupa angka-angka ini harus pisah nih ya, ke bentuk yang lebih sederhana secara teliti dan menjelaskan perkembangan serta perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Nah, di antara macam-macam grafik yang sering dijumpai adalah sebagai berikut. Ya, ada grafik balok atau grafik batang, bar chart. Ada grafik lingkaran atau diagram pastel, ada grafik gambar atau piktogram, ada grafik peta atau kartogram, ada grafik bidang, ada grafik volume, grafik garis. Nah, grafik garis itu ada 3 macam, ada garis tunggal, grafik garis majemuk atau ganda, dan grafik poligon. Nah, grafik ruang, dan yang ke-8 ada grafik ruang atau grafik histogram. Ya. Nah, pada bahasan perkuliahan ini akan disajikan cara membuat grafik histogram dan poligon. Ya. Pada bahasan perkuliahan ini akan disajikan cara membuat grafik histogram dan poligon. Karena dari banyak macam grafik di atas, yang sering digunakan adalah grafik tersebut. Nah, bagaimana cara membuat grafik histogram? Ya, bagaimana cara membuat grafik histogram? Nah, histogram frekuensi sering disingkat dengan sebutan histogram saja. Ia adalah penggambaran suatu distribusi frekuensi dalam bentuk balok-balok segi 4 yang terletak dalam 2 sumbu, yaitu sumbu aksis dan sumbu horizontal atau sumbu datar yang menyatakan skala kelas, dan sumbu ordinat atau sumbu vertikal, sumbu tegak yang dinyatakan dalam skala frekuensi. Dalam membuat grafik histogram, perlu diketahui jenis datanya. Apakah data tersebut jenis data tunggal ataukah jenis data kelompok. Karena itulah dalam membuat grafik pertama kali, data harus disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Berikut ini adalah grafik dari data pada tabel 3. Ya, tabel 3 tentang data umur pohon jati di hutan Unhas bulan Desember tahun 2000. Nah, kita buat seperti ini. Nah, ini adalah interval umur. Ya, interval umur dalam satuan bulan, sedangkan ini adalah frekuensi, ya, jumlah pohon. Oke. Nah, sebagai kelanjutan dari tugas latihan pembuatan tabel distribusi frekuensi data berkelompok, diharapkan mahasiswa dapat menyajikannya dalam bentuk grafik. Nah, jadi sebagai kelanjutan dari tugas latihan yang sudah ditugaskan kemarin, itu teman-teman harus bukan hanya mahir dalam membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, tapi juga harus bisa menyajikannya dalam bentuk grafik, ya, sehingga ini menjadi tugas tambahan. Ya, nanti teman-teman akan mempresentasikan ya perwakilan kelompok 2 orang. Dalam membuat grafik histogram, data kelompok ada 2 macam, yaitu berdasarkan intervalnya dan berdasarkan nilai tengahnya. Ya, jadi kalau kita buat dalam membuat grafik histogram, data kelompok ada 2 macam, bisa dengan interval dan bisa berdasarkan nilai tengah. Tapi nilai tengahnya ini akan kita bahas setelah UTS, teman-teman sekalian ya. Kita akan bahas setelah UTS nantinya. Nilai tengah, median, kemudian rata-rata, dan seterusnya itu insya Allah akan kita kuliahkan pada pertemuan setelah UTS.
Nah, adapun kemudian berdasarkan intervalnya, ya langkah-langkahnya sebagai berikut. Data disajikan terlebih dahulu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Menentukan sumbu horizontalnya atau absis X. Menentukan sumbu horizontalnya. Ya, ini mohon maaf bukan sumbu horizontal ya, vertikal teman-teman. Ya, kalau X adalah sumbu horizontal, kalau C ini sumbu vertikalnya ya, bukan horizontal teman-teman. Nah, atau ordinat Y. Nanti saya edit ya, mungkin salah ketik saya atau saya cuma kopas ya, kemudian saya tinggal ganti Y, tapi saya lupa untuk mengganti horizontal. Ini vertikal. Menentukan sumbu vertikalnya atau ordinat Y. Oke. Selanjutnya teman-teman, meletakkan nilai interval pada sumbu absis X dan frekuensi atau nilai Y pada sumbu ordinat. Kemudian dihubungkan dengan balok-balok atau segi empat sesuai dengan penempatannya. Nah, kita tuntaskan dulu pembahasan secara teori, baru kita praktekkan. Cara membuat grafik poligon, ya poligon frekuensi. Grafik poligon hampir sama dengan grafik histogram. Kalau histogram grafiknya menggunakan kotak-kotak segi empat, sedangkan poligon dengan menghubungkan titik-titik tengah tiap kolom persegi panjang dengan garis atau titik-titik yang biasanya dalam membuat grafik poligon lebih baik membuat grafik histogramnya agar jelas pada tengah kolomnya. Sebagai contoh, grafik histogram di atas digabung dengan poligon. Bagi berikut, nanti akan saya ajarkan bagaimana menggabungkan ya antara grafik histogram dan grafik poligon. Ya, ini cuma gambar untuk grafik poligonnya saja ya. Nanti di Excel kita akan latih bagaimana dalam satu grafik ini bisa tampil grafik poligon dan juga histogram. Baik teman-teman sekalian, ya. Baik teman-teman sekalian, kita melangkah kepada latihan di Excel. Nah, grafik distribusi frekuensi sebagai berikut dalam bentuk ini bukan histogram teman-teman sekalian ya. Saya salah ketik. Ini poligon ya dengan menggunakan interval di sumbu aksisnya. Oke. Baik, sekarang sudah habis pembahasan kita materinya. Nanti saya edit dulu baru kemudian nanti akan saya share kepada Anda semua materinya secara teori. Baik, sekarang kita masuk ke latihan bagaimana membuat grafik ya, bagaimana membuat grafik. Dan setelah kita jelaskan cara pembuatan grafik, ya kita tutup perkuliahan kita hari ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah mendapatkan sejumlah data. Ini adalah data, ya. Saya buat secara acak datanya. Data umur atau hari bayi lahir di Rumah Sakit Islam di Kota A pada bulan Januari sampai Juni tahun 2020. Oh, jadi interval ini bukan bulan, teman-teman, hari. Tadi saya salah ngomong tuh ya. Ini adalah satuannya hari nih, beda dengan pohon tadi. Kalau pohon tadi satuannya bulan. Kalau ini jumlah bayi yang kita dapatkan adalah satuannya hari ya, satuannya hari. Tapi ini juga datanya adalah data saya buat sendiri gitu ya, bukan data asli. Ya, ini sekedar latihan saja. Baik, dan ini sudah kita pahami cara bagaimana mendapatkan jumlah data maksimal, data minimal ya. Kemudian jangkauan, kemudian jumlah kelas, ya, kemudian panjang kelas. Ini saya yakin teman-teman sudah mengerti, dan sekarang kita akan bagaimana membuat grafik. Nah, teman-teman sekalian, kemarin saya tampilkan seperti ini, ya. Asalkan teman-teman tahu bahwa sebenarnya model tampilan ini adalah masih memanfaatkan 3 sel. Untuk tampilan di kelas 1 ada 1 sampai 20 ini sebenarnya ada 3 sel di sini. Ya, supaya bisa dilihat, saya aktifkan ya, saya aktifkan. Nah, ini ya. Saya aktifkan supaya teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya pola yang saya buat ini adalah dengan menghilangkan grad lines-nya sehingga tampilannya lebih rapi. Nah, ketika saya munculkan, maka sebenarnya saya sedang membuat tepi bawah dan tepi atas, atau saya buat kemarin keterangannya interval kelas itu dengan menyatukan dengan bukan menyatukan juga namanya gitu ya. Intinya saya buat 3 sel lah intinya ya. Ada 3 sel, sel 1, sel 2 dan sel 3 gitu ya. Oke. Lalu kemudian saya hilangkan grid lines-nya ya sehingga tampilannya lebih bagus, lebih rapi kelihatan.
Oke, kita tampilkan lagi supaya bisa dilihat oleh. Karena ada yang bertanya, Pak Ustadz kok ini gimana ada kurang-kurangnya? Kan saya nggak bisa buat. Nah, makanya teman-teman saya ajarkan. Nah, ini adalah bentuk yang kemarin telah saya contohkan secara praktek. Ya, ada tepi bawah, ada tepi atas. Ya, dan teman-teman saya yakin sudah mahir cara menentukan tepi bawah dan juga tepi atas. Nah, sekarang saya pengen ajarkan bagaimana cara supaya 3 sel ini bisa menyatu dalam satu sel. Saya pengen jelaskan bagaimana 3 sel ini bisa menyatu dalam satu sel. Dan tampilannya seperti ini. Tampilannya 1 sampai dengan 20, 21 sampai 40. Tapi dalam satu sel, bukan dalam bentuk 3 sel seperti ini. Nah, ini teman-teman sekalian ada rumusnya, ya ada formulanya. Formula yang juga telah diajarkan oleh Excel. Nah, caranya teman-teman sekalian perhatikan. Ya, kita concatenate, yaitu adalah polanya concatenate, concat. Nah, concat. Nah, ini tinggal klik aja ya, klik 2 kali. Kecuali kalau kita mau mengetik sampai sesuai dengan lafaznya concatenate ya. Tapi kalau kita ketik concat sudah muncul gitu ya, misalnya sudah muncul ya udah tinggal klik aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang teks 1. Teks 1 yaitu masukkan atau blok nggak usah diblok ya. Masukkan tepi bawah. Ini masukkan tepi bawah. Kita klik tepi bawah ya. Klik tepi bawah. Oke. Setelah kita klik tepi bawah, sekarang lihat formulanya teman-teman. Di sini formulanya adalah koma. Ada juga di sebagian laptop itu titik 2. Nah, saya harus ikut formula yang sudah diberitahukan oleh Excel. Yaitu saya koma. Nah, setelah saya koma, sekarang saya ingin menampilkan tanda kurang gitu ya. Nah, tanda kurang ini tidak dibaca dalam bentuk angka, jadi harus kita pakai teks. Nah, itu cara membuat teks adalah dengan petik 2. Ya, kita buat petik 2. Kemudian ya ketik tanda kurang, kemudian petik 2 lagi. Nah, setelah itu kita koma lagi untuk masuk ke teks 3. Nah, teks 3 kita masukkan nilai tepi atas. Nilai tepi atas ya di sini kalau saya klik agak susah nih karena tertutup ya, tertutup. Jadi saya coba ambil yang di bawah aja dulu. Nah, tapi jangan lupa S18 ini harus diganti karena yang kita butuhkan adalah S16 ya, S16. Nah, lihat aja nih, ini kan Q16. Nah, berarti di sini S-nya harus 16 ya, bukan S18. Nah, S16 kemudian di enter. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di enter. Nah, sudah masuk ya, sudah menggabungkan tiga sel menjadi satu sel. Nah, ini tinggal ditarik turun teman-teman. Tinggal ditarik turun. Oke, maka kita sudah mendapatkan interval kelas. Dan interval kelas ini adalah sumbu X. Lalu kemudian frekuensi adalah sumbu Y. Ya, frekuensi adalah sumbu Y. Nah, sekarang kita akan membuat grafiknya ya. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Langkah pertama untuk membuat grafik teman-teman sekalian adalah blok frekuensi. Blok semua data frekuensi. Ya, kita blok semua angka yang kita dapatkan di kolom frekuensi. Setelah kita blok, kita tinggal masuk ke insert untuk mencari grafik. Di sini ada banyak pilihannya. Kita pilih dulu yang bar chart atau histogram. Ya. Oke, kita dapatkan seperti ini teman-teman sekalian. Nah, ini bagaimana absisnya kita ganti dengan tampilan interval. Ya, kita pengen angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ini sumbu X-nya. Bagaimana kita ganti dengan interval X. Nah, kalau gitu kita masuk ke, kita klik terlebih dahulu ya. Kita klik dulu ini, klik grafiknya. Set. Nah, begitu diklik, ada tampilan seperti ini. Kita masuk di select data. Masuk di select data. Nah, klik select data. Lalu kemudian edit. Ya, edit. Ya, ini adalah frekuensi, sedangkan ini adalah interval. Maka kita ganti, kita edit.
Lalu setelah itu kita copy atau kita blok ya, kita blok semua kolom di interval X. Nah, kita blok. Nah, setelah itu oke. Tinggal lihat oke aja. Nah, sudah selesai. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan tampilannya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita pengen memunculkan frekuensi di ujung atau di atas grafik nih. Ya, kita pengen ada nilai frekuensi. Nah, caranya adalah tinggal diklik kanan ya, atau diklik saja, klik salah satu batang. Kemudian klik kanan, setelah itu tambahkan add data label. Tambahkan add data label. Nah, oke. Ini sudah ada, ini sudah terdapatkan frekuensi. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita berikan keterangan pada judul. Ya, kita beri keterangan pada judul. Judulnya adalah karena yang kita buat adalah tentang ini ya, data umur, berarti ini aja kita kopas. Ya, kita kopas, kita copy aja ya. Kemudian kita masuk kembali ke sini. Nah, mana chart kita? Oke, ini tinggal kita tadi sudah kita copy ya. Kita control paste. Oke, sudah kita dapatkan data umur hari bayi lahir di Rumah Sakit Islam di Kota Bogor bulan Januari sampai Juni tahun 2020. Nah, sekarang kita berikan keterangan di sini ya. Apa keterangan untuk sumbu X-nya ini apa gitu ya. Ini ada simbol tambah, kita klik aja grafik ya, kita klik grafik, muncul tambah, klik tambah. Nah, kemudian ini ada aksis title ya, ada aksis title, kita centang. Nah, untuk kemudian kita ketik di sini interval umur ya, interval umur atau interval ya, kita lihat di sini data umur berarti interval umur ya, interval umur ya, interval umur. Kemudian ini adalah frekuensi, berarti kita tulis jumlah bayi ya, jumlah bayi lahir. Nah, oke teman-teman sekalian. Nah, kita sudah buat seperti ini ya, sudah selesai grafik kita. Ya, sudah selesai grafik kita. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah buat grafik. Lalu kemudian sekarang kita ingin tampilkan poligonnya ya, kita ingin tampilkan poligonnya teman-teman sekalian. Kita pengen tampilkan poligonnya. Nah, kalau kita pengen tampilkan poligon supaya menyatu nih ya, ada histogram, ada poligon, kita tampilkan. Maka teman-teman sekalian, kita klik grafiknya, kemudian masuk di select data ya, masuk di select data. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini adalah frekuensi. Ya, ini adalah frekuensi, ini adalah ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, sekarang kita klik add. Oke. Begitu kita klik add, sekarang kita lihat yang di bawah ini series value. Ya, kita masukkan nilainya. Ya, kita masukkan nilainya. Apa yang kita masukkan? Kembali kita masukkan frekuensi teman-teman, masukkan kembali frekuensi. Set, kita dapat. Nah, setelah itu kita oke. Ya, oke. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, sekarang tinggal kita klik yang warna apa ini ya? Warna orange ya. Warna orange. Kita klik orange, ganti, masuk ke insert, ganti dengan polygon. Nih, tampil yang polygon. Ya, tampil yang polygon. Yang lain. Nah, oke.
Jadi kita sudah mendapatkan data teman-teman sekalian ya. Inilah grafik yang berhasil kita buat. Masalah warna silahkan itu semua bagaimana Anda atur sendiri ya. Warna grafiknya seperti apa, latar grafiknya seperti apa, itu semua Anda bisa atur saja di sini ya, di line. Yang penting Anda sudah bisa membuat grafik. Dan Anda harus bisa buat semakin cantik ya, semakin cantik. Nah, kalau pengen beri keterangan-keterangan lagi, ya itu bisa di sini ya. Data tabel juga bisa gitu ya. Atau kemudian legendnya bisa, ini tinggal dipilih-pilih aja yang ada di sini untuk menambah, melengkapi apa yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan pada data, pada grafik. Baik teman-teman sekalian, inilah hal yang bisa saya sampaikan dari pertemuan yang kelima ini tentang bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik histogram dan juga grafik poligon. Selanjutnya tugas teman-teman adalah bagaimana melatih sampai mahir. Ya, di pertemuan yang ke-6 dan pertemuan yang ke-7 ini dilatihkan dan kemudian masing-masing teman-teman harus sampai mahir dan nanti akan saya minta teman-teman untuk tampil ya, perwakilan per kelompok ya secara Zoom ya, ditampilkan Excel-nya untuk membuat penyajian data dari data mentah yang sudah kita dapatkan yang menjadi tugas Anda olah menjadi tabel distribusi frekuensi. Setelah itu Anda buat frekuensi kumulatifnya, frekuensi relatifnya, dan terakhir Anda buat grafiknya. Ya, dan terakhir Anda buat grafiknya. Baik teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasallallahu ayyajalana minallazina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.